Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sari. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul tentang biologi laut. Jadi biologi laut atau lamun biologi yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek biologi laut seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan hayati di laut seperti plankton, nekton, bentos, lamun, mangrove, terumbu karang, dan karang-karangan. Tinjauan umum biota laut seperti yang pertama lamun, yang kedua makroalga, yang ketiga echinodermata, yang keempat cumi-cumi dan sota, yang kelima karang, dan yang keenam sponge. Ada sponge. Di sini kami membuat beberapa klasifikasi lamun. Yang pertama itu ada jenisnya Cimo, Do, Caro, Tundata, yaitu lamun ini mempunyai batang yang menjalar di bawah pasir yang dimana batangnya mempunyai nodus dan buku yang berfungsi agar tanaman tidak mudah terbawa arus. Yang kedua itu ada Syngrongodium. Lamun ini sering disebut lamun suntik karena bentuk daunnya yang kecil dan runcing membulat, memiliki dua helai daun dalam satu tangkai yang merupakan ciri khasnya. Yang ketiga itu ada Halodule uninervis. Lamun ini mempunyai ujung daun yang berbentuk trisula dan terbagi tiga. Selanjutnya ada lamun sendok atau Halogila ovalis, yaitu dinamakan lamun sendok karena bentuk daunnya yang oval menyerupai sendok sebagai bentuk adaptasinya karena hanya hidup di daerah yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya itu ada Thalassia hempricci. Lamun ini juga biasa disebut lamun dugong karena merupakan makanan dari dugong. Ciri khasnya yaitu helaian daun yang mati tidak akan terlepas dari pelepah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang bernama Nadia Sari. Adapun penjelasan saya ialah yang nomor 2, makroalgae. Ini terbagi menjadi 6, seperti 1. Phadina sp. Spesies ini berwarna coklat karena memiliki pigmen vicosantin yang mempunyai garis-garis pertumbuhan pada daun semuanya. Yang kedua, Turbinaria decurrens. Ini berwarna coklat karena memiliki pigmen vicosantin yang mempunyai Hallfast alat pelekat atau alat pelekat sehingga dapat melekat pada substrat karang yang bersifat masif atau disebut dengan padat. Terus yang ketiga, Antinotrichia fragilis. Yang keempat, Halimeda macroloba. Spesies ini berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan B, mempunyai holdfast atau alat pelekat sehingga dapat melekat pada substrat pasir. Yang kelima, Chlorodismis fastigiata. Spesies ini berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan B yang mempunyai holdfast alat pelekat sehingga dapat melekat pada substrat pasir. Habitatnya di daerah lamun dan karang. Bentuk daunnya sangat halus sehingga tampak seperti lumut. Terus yang ke-6, Cratodition atau Spongiosum. Spesies ini berwarna hijau karena memiliki klorofil A dan B, mempunyai holdfast atau alat pelekat sehingga dapat melekat pada substrat pasir. Habitatnya di daerah lamun dan karang. Terus yang ketiga, Echinodermata. Echinodermata ini terbagi menjadi 6 bagian yang seperti Ophiuric sp. Spesies ini disebut pula bintang ular karena memiliki lengan yang panjang menyerupai ular sehingga termasuk kelas Ophiuridae. Yang kedua, Protorester atau Spinosus yang mempunyai lengan
yang mempunyai lengan menyerupai bintang di mana di sepanjang lengannya terdapat tonjolan yang tajam. Permukaan tubuhnya sangat besar. Yang ketiga, Lynxia laevigata. Yang keempat, Archaeopteryx. Spesies ini banyak ditemukan pada daerah berpasir karena mampu beradaptasi dengan warna tubuhnya yang menyerupai warna pasir. Yang kelima, landak laut Diadema stossum, yang dinamakan landak laut karena mempunyai duri yang panjang dan berwarna hitam yang menyerupai duri pada landak. Bentuk tubuhnya bulat pipih. Yang terakhir, Mesophilae globulus. Spesies ini mempunyai duri yang lebih halus dan berukuran lebih kecil. Garis-garis konsentris pada tubuhnya terlihat sangat jelas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin menjelaskan tentang karang, sponge, dan Cephalopoda. Yang pertama itu karang. Karang ini mempunyai sel-sel penyengat yang disebut kinoblast, merupakan kelompok hewan yang mempunyai bentuk medusa dan berbentuk seperti jambangan bunga, dan merupakan karang Arthropoda karena mempunyai radial koralid dan aksial koralid. Polipnya bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae sehingga member warna pada karang-karang dan dapat mendepositkan zat kapur. Yang kedua, sponge. Sponge mempunyai tubuh yang berpori dan tersusun atas serabut-serabut sponging atau spons. Tubuhnya terdiri atas dua lapisan, di mana lapisan luarnya berupa prokariot dan lapisan dalamnya koanosid. Mempunyai kemampuan untuk mengkumulasi bahan metabolit sekunder yang membuat hewan ini cenderung dihindari oleh kebanyakan hewan pemangsa. Yang ketiga itu Cephalopoda. Pada pengamatan terhadap spesies Cephalopoda ditemukan hanya satu spesies di Pulau Barangkompo, yakni cumi-cumi Loligo sp. Permukaan tubuh cumi-cumi mempunyai banyak pigmen warna yang dinamakan kromatofor. Pigmennya berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya sekitarnya. Saat berkamuflase mempunyai cangkang dalam yang tersusun dari zat kitin sehingga strukturnya lunak, dan mempunyai 10 jerait pada kepalanya, di mana terdapat 2 jerait panjang dan 8 jerait pendek. Pada jeraitnya terdapat suker atau mangkuk menghisap merekat. Mangsanya agar mudah dimakan. Sirip lateralnya terdapat pada seluruh bagian samping dari tubuhnya. Terima kasih.